Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Supaya tidak menyita waktu, langsung saja kepada pemateri. Sudah siap ya? Siap? Iya, insya Allah udah siap. Ya, baik. Silahkan Kang Teteh pemateri memaparkan materinya. Mangga, saya serahkan kepada pemateri. PPT-nya belum muncul. Mungkin ada sedikit kendala gitu jaringan di Teh Intannya. Jelasin aja deh, kayaknya sama. Sebentar ya, aku coba share screen. Oh iya. Pemateri sudah terlihat share screen-nya? Udah, Cuk. Udah. Ya, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan presentasi mengenai telaah konsep metode uswah hasanah dalam membentuk akhlak siswa di tengah krisis keteladanan. Sebelumnya maaf off cam sedang sakit. Next. Pertama kita akan membahas tentang pengertian. Menurut bahasa, uswah hasanah atau keteladanan dalam katanya adalah teladan, yaitu perbuatan atau barang yang patut ditiru atau dicontoh. Kata uswah berasal dari bahasa Arab artinya keteladanan, sedangkan qudwah mengandung pengertian suatu keteladanan ketika seseorang manusia mengikuti orang lain atau hal-hal yang dapat ditiru atau dicontohkan oleh seseorang dari orang lain. Next. Sedangkan menurut istilah atau secara etimologi, kata uswah hasanah mengandung pengertian contoh yang baik atau keteladanan yang baik. Pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk menirukan terhadap hal-hal yang baik, apalagi terhadap yang buruk. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, artinya pemberi contoh yang baik-baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh pada materi selanjutnya. Nah, iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi ya terkait pengertian dari metode uswah itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada urgensi metode uswah hasanah. Kami mengklasifikasikan gitu. Kenapa sih sangat penting metode uswah hasanah ini untuk diaplikasikan oleh seorang pendidik di dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. Kan ini tuh penting gitu ya. Kami mengklasifikasikannya ke dalam 4 urgensinya itu ada 4. Boleh di next. Nah, yang pertama itu adalah mengingat bahwa Rasulullah itu sebagai model ideal dari metode uswah hasanah. Kenapa gitu ya? Karena salah satu jadi metode uswah hasanah ini merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan metode ini tuh dianggap paling banyak pengaruhnya ya terhadap keberhasilan dalam menyampaikan
misi dari dakwah beliau. Nah, adapun kaitannya, jadi istilahnya ya metode uswah hasanah itu metode yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sebagai cikal bakal lahirnya metode uswah hasanah dalam proses pendidikan seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan hal tersebut bahwa Rasulullah itu sebagai teladan besar gitu ya bagi segenap umat manusia, bisa kita sama-sama gitu ya lihat dalam Quran Sabah juga ayat ke-28 dijelaskan bahwa tidaklah kami mengutusnya melainkan buat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, kemudian dalam diri Rasulullah itu terdapat suatu keteladanan yang mencerminkan kandungan Al-Quran secara utuh, juga dalam rangkaian perilakunya terkandung nilai-nilai pedagogis. Mungkin kita juga sudah tidak asing lagi gitu ya, sering mendengar gitu bahwa akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran secara utuh, dalam artian dalam artian gitu ya, setiap tindak tanduk atau perilaku perbuatannya itu ya memang patut untuk kita teladani gitu. Bahkan dalam setiap perilaku Rasulullah SAW pun itu tuh terdapat nilai-nilai pedagogis yang sangat berharga, apalagi bagi para pendidik gitu untuk dapat dipraktikkan dalam setiap proses pembelajaran. Nah, kemudian jadi ya dalam hal ini tuh penting gitu untuk melaksanakan metode uswah hasanah, karena ya dalam proses pembelajaran guru itu tidak hanya memerankan peran itu sebagai transfer of knowledge-nya saja gitu, tapi harus mampu memberikan suri tauladan atau contoh yang baik kepada para peserta didiknya. Rasulullah merupakan teladan abadi yang tidak akan pernah habis, rusak, ataupun ditelan zaman. Ini sangat menyentuh gitu ya ketika membaca di bukunya Prof. Syahidin gitu. Dijelaskan bahwa memang betul, jadi keteladanan Rasulullah itu sangat maksudnya walaupun sudah lama gitu ya, tapi masih sampai sekarang sangat sangat up to date atau sangat masih bisa dilaksanakan gitu, bahkan sangat diperlukan di tengah krisis keteladanan gitu. Apalagi kan kami gitu kelompok 9 mengangkat dari judul artikelnya sendiri menyangkut pautkan dengan krisis keteladanan yang terjadi pada saat ini. Nah, kemudian bahkan gitu ya, kenapa penting keteladanan itu? Karena dalam syair Arab pun dikatakan bahwa keteladanan itu lebih fasih daripada perkataan. Jadi betapa pentingnya gitu keteladanan yang harus dicontohkan oleh seorang pendidik sebagai figur gitu ya dalam setiap proses pembelajarannya bagi anak didiknya, sehingga setiap tindak tanduknya pun pasti akan dicontoh gitu. Nah, kan kalau misalkan contohnya baik, itu akan sangat berpengaruh pada hasil daripada proses pembelajaran itu sendiri. Boleh di next? Nah, kemudian urgensi itu kan yang pertama gitu ya, mengingat bahwa Rasulullah itu sebagai model ideal dari pelaksanaan metode uswah hasanah. Yang kedua, yaitu bahwa manusia memiliki fitrah gorizo, atau jadi fitrah ini tuh dijelaskan tuh ada juga ya di slide PPT, secara psikologis bahwa manusia itu memiliki naluri untuk meniru, maka dari itu sangat memerlukan keteladanan untuk mengembangkan sifat potensialnya. Jadi kalau baca dari beberapa jurnal, maksud dari fitrah gorizo ini tuh fitrah seseorang untuk mengimitasi atau meniru apa yang dilihatnya gitu. Dalam hal ini kaitannya jadi seorang bahwa setiap peserta didik tuh punya hasrat atau naluri atau fitrah itu sendiri untuk meniru apa yang dicontohkan oleh guru sebagai pendidiknya. Nah, kemudian pendidik adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak, yakni segala tindak tanduknya, ini sudah tadi dibahas gitu ya, baik disadari ataupun tidak, itu akan ditiru dan juga dicontohkan mereka. Kemudian, fitrah tersebut berkaitan pula dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso tuturi handayani. Aduh, bentar. Boleh di next. Oh, coba dilihat dulu di slide selanjutnya. Atau beda ya? Oh, ya di yang tadi berarti. Jadi ya maksud dari apa sih kaitannya dengan filosofi yang Ingar Susung Tulodo yang tersebut gitu. Jadi ini yang menggambarkan bahwa metode
uswah hasanah atau keteladanan ini masih up to date untuk dijadikan acuan pendidikan dengan menerapkan teori dengan menerapkan contoh keteladanan dan memberi semangat dan juga mendorong peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Sehingga udah deh, next. Yang ketiga ya. Nah, itu kan yang kedua gitu. Jadi, bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat naluri untuk mengimitasi atau meniru apa dari yang dicontohkan oleh guru atau pendidiknya. Untuk yang ketiga, yaitu keterkaitan dengan tujuan daripada sistem pendidikan nasional. Nah, kan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, salah satu tujuan pendidikannya itu kan untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, ini sudah dari salah satu tujuan pendidikannya sendiri sudah berkorelasi karena metode uswah hasanah ini tentu mempunyai tujuannya tuh agar peserta didiknya pun memiliki akhlak yang baik, bisa meniru apa yang dicontohkan oleh pendidiknya memang dinilai yang bagus seperti itu. Jadi ini berkorelasi gitu ya dengan apa maksudnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Kemudian pendidik adalah pelaku utama yang berperan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan, memiliki peranan yang khusus dan strategis dalam menggapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Karena secara konseptual bahwa pendidikan sendiri itu mempunyai peran strategis dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkualitas. Berkualitas di sini tuh bukan hanya peserta didik yang berkualitas dari skill ataupun ranah kognitif, kemudian afektif, tapi juga dalam spiritualnya juga gitu berkualitas seperti itu. Next, yang terakhir urgensinya. Kenapa sangat penting untuk dilaksanakan metode uswah? Karena ini pun berkaitan gitu, masih ada korelasi dengan kompetensi kepribadian seorang pendidik. Kami di sini mengambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa mungkin ini juga sudah tidak asing ya, apalagi bagi kita sebagai calon para pendidik gitu, bahwa kompetensi itu berdasarkan undang-undang tersebut ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Nah, jadi salah satu dari keempat kompetensi ini tuh kan kompetensi kepribadian, atau kalau kita kaitkan dengan metode yang kita bahas yang tadi gitu ya, metode uswah hasanah atau keteladanan yang diberikan oleh pendidik kepada para peserta didik. Bahkan kompetensi kepribadian ini tuh menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi yang lainnya seperti itu. Dari saya cukup, mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan lagi oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk pendidikan dengan uswah hasanah. Next. Yang pertama ada bentuk pengaruh keteladanan yang tidak sengaja. Jadi keteladanan yang tidak sengaja adalah keteladanan yang tidak direncanakan terlebih dahulu dan keteladanan ini tidak dibuat-buat. Jadi dalam hal ini pendidikan tampil sebagai figur yang memberikan contoh baik dan kehidupan sehari-hari. Jadi bentuk pendidikan ini keberhasilannya banyak bergantung pada kualitas, kesungguhan, realisasi karakteristik yang diteladani, seperti kualitas keilmuannya, kepemimpinannya, dan keikhlasan, dan sebagainya. Jadi dalam kondisi pendidikan seperti ini, jadi pengaruhnya berlangsung secara langsung tanpa disengaja. Jadi oleh karena itu diharapkan setiap orang yang menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah lakunya disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab di hadapan Allah dalam segala hal. Kemudian sebagai contoh terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37 yang artinya maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya dan itu adalah ketetapan Allah, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi
contoh ini pengaruh langsung yang tidak disengaja. Jadi dapat dikisahkan gitu, Nabi Muhammad menikah dengan istri Jais, anak angkatnya. Jadi Allah menghendaki yang demikian itu untuk sedikit pun tidak sama hak-hak dan peraturan-peraturan baginya dengan anak yang asli. Gitu. Next. Kemudian ada contoh lain gitu ya, hadis Rasulullah ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik di antara kalian bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian bagi keluargaku. Jadi ini merupakan contoh Rasulullah gitu, tampil sebagai teladan dalam kehidupan suami istri gitu, dan dalam kesabaran menghadapi keluarganya dan dalam mengarahkan istri-istrinya dengan baik. Next. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu bentuk pengaruh keteladanan yang disengaja. Jadi yang disengaja dalam ini yaitu pendidik sengaja memberikan contoh yang baik pada para peserta didiknya supaya dapat mendidiknya. Kemudian menurut Najamuddin itu keteladanan yang disengaja adalah keteladanan yang berlangsung dipraktikkan oleh pendidik baik melalui perkataan maupun perbuatan yang dapat dijadikan contoh oleh peserta didik. Sebagai contoh dalam hadis Nabi ada selalu kama ra'aitumu usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi berkenunkan hadis itu Rasulullah memerintahkan meniru salatnya gitu. Jadi Rasulullah menjelaskan bagaimana beliau salat dan jadi beliau itu waktu itu saat di atas mimbar menjelaskan gitu bagaimana beliau melaksanakan sholat. Jadi kemudian beliau juga bersabda itu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikuti aku dan agar kalian mempelajari sholatku ini. Kemudian ada lagi gitu ya, sebagai umpamanya yang contoh keteladanan yang disengaja gitu, seperti guru memberikan contoh membaca yang baik agar peserta didiknya mengikutinya. Kemudian imam membaikkan sholatnya dalam mengajarkan sholat yang sempurna kepada makmumnya. Kemudian ada komandan yang maju ke depan barisan dalam jihad untuk menanamkan keberanian, pengorbanan, dan kegigihan dalam pasukannya. Kemudian ada contoh lain juga, jadi peserta didik berjabat tangan gitu dengan pendidik sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini jadi pendidik mengajarkan gitu kepada peserta didik supaya peserta didik menghormati orang yang lebih tua daripada mereka gitu. Kemudian ada menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi dalam hal ini pendidik secara sengaja gitu mengajarkan peserta didik supaya menggunakan bahasa yang baik dan sopan gitu, supaya dalam ketika peserta didik menggunakan bahasa baik dan sopan, insya Allah gitu akhlaknya bisa menjadikan pribadi yang lebih baik gitu. Sekian dari saya, mohon maaf karena off kamera karena sedang bertugas. Sekian, terima kasih. Angga materi selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah cara-cara penerapan metode uswah hasanah di lingkungan sekolah. Next. Yang pertama caranya yaitu memberikan materi tentang akhlak terpuji. Jadi sebelum peserta didik dapat mengimplementasikan akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baiknya guru itu harus menjelaskan materi terkait akhlak terpuji tersebut. Nah, materi yang harus disampaikan itu mencakup konsep seperti pengertian, dalil-dalil pendukung, manfaat, dan contoh cara menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih baik apabila disertakan kisah teladan mengenai akhlak tersebut.
Nah, tetapi, agar materi yang tersampaikan itu diterima oleh peserta didik dengan baik, guru itu harus mempunyai keterampilan, menjelaskan dan menguasai materi akhlak tersebut. Karena kalau misalnya guru itu dapat menjelaskan materi dengan baik, maka motivasi siswa untuk mempelajari itu akan meningkat, seperti itu. Lalu memberikan motivasi kepada siswa untuk menerapkan akhlak terpuji yang dipelajari. Nah, tidak hanya memotivasi ya, tapi juga menekankan bahwa kita itu harus berhati-hati dalam bertindak. Karena apabila perilaku kita diikuti oleh orang lain, maka kita pun akan terpengaruh. Kalau yang diikuti oleh orang lainnya akhlak terpuji kita, maka kita akan mendapat pahala. Sedangkan kebalikannya, ketika akhlak yang buruk kita yang diikuti, kita akan mendapat dosa. Next. Lalu yang kedua, menguraikan sifat-sifat terpuji dari Nabi dan orang-orang soleh. Nah, di sini kita tuh sebagai umat Islam kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sosok teladan yang baik bagi kita. Karena seperti yang sudah disinggung oleh pemateri-pemateri sebelumnya itu dari pemateri Nenden dan Ricky itu Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang paling tepat untuk kita tiru. Bagaimana tidak ya sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Salah satu ayatnya yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ayat tersebut itu perintah langsung dari Allah untuk kita meneladani akhlak dari Rasulullah. Bukan akhlak saja ya, itu maksudnya itu mengikuti ucapan, perbuatan, maupun perlakuannya. Allah itu telah menyusun dalam diri Nabi suatu bentuk metodologi pendidikan Islam yang sempurna. Nah, waktu itu juga ada ya seseorang bernama Hisham bin Amir bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah, dan Aisyah itu menjawab bahwa pribadi Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, ini tuh berarti bahwa Rasulullah adalah bukti utuh pengimplementasian nilai-nilai ajaran Islam yang ada pada Al-Qur'an. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pun, beliau memang sudah terkenal sebagai pribadi yang santun dan bijak. Dan setelahnya pun beliau menjadi pemimpin perang, ayah, suami, pendidik sekaligus sahabat yang mempunyai kepribadian yang mulia. Lalu yang selanjutnya itu belum selanjutnya itu kita bisa meneladani sahabat Nabi dan orang-orang soleh ya. Dan ini pun terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 100 yang memiliki arti, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dari ayat tersebut kita dapat garis bawahi bahwa Allah ridho terhadap para sahabat dan orang-orang mukmin dan mereka pun ridho terhadap Allah. Mereka tercerahkan dan dicerahkan, tidak tersesat dan tidak disesatkan. Bahkan mereka pun membuktikan keimanan dan keislaman mereka dengan segenap harta, jiwa, dan tenaga mereka. Jadi ya tidak salah bagi kita untuk meneladani akhlak dari sahabat Nabi dan orang-orang soleh. Next. Nah, lalu cara yang terakhir itu menunjukkan perilaku-perilaku terpuji yang harus diteladani. Jadi, ya dalam metode keteladanan ini memang fokusnya itu ada pada pendidik ya. Jadi pendidik harus menerapkan materi terkait akhlak yang diajarkan di kelas. Karena ya tidak dapat dipungkiri karena pendidik itu adalah wakil dan pelanjut peran orang tua di sekolah. Sehingga ada mindset ya dari masyarakat atau orang-orang bahwa secara tidak langsung guru itu punya tanggung jawab untuk membina akhlak dari peserta didik. Terlebih guru PAI ya, karena dalam PAI sendiri, dalam kurikulumnya itu ada materi akhlak. Nah, hal ini juga dibahas pada firman Allah ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 44, yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Nah, ini tuh
sindiran dari Allah terhadap orang-orang yang menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, tetapi dirinya sendiri pun tidak melakukan hal tersebut ya. Dan ini memang sudah menjadi resiko dari metode uswah hasanah. Guru itu akan menjadi sorotan bagi murid atau peserta didik. Jadi benar-benar harus memperhatikan perilaku kita. Karena sedikit saja kesalahan atau pengabaian yang dilakukan oleh guru akan menghasilkan kesalahpahaman bagi siswa. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dalam metode uswah hasanah ini. Punten, suaranya cukup jelas nggak? Jelas. Jelas. Jelas, oke, terima kasih. Yang pertama ya, tentang kelebihan metode uswah hasanah itu, peserta didik akan mudah menerapkan ilmu, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya apabila pendidik memberikan contoh yang baik, ya, memberikan keteladanan yang baik tentang sesuatu, misalkan jangan merokok. Jadi pendidik itu dalam keteladanannya itu jangan merokok di depan mereka. Nah, sehingga nantinya ketika peserta didik itu keluar dari sekolah atau lagi main dalam lingkungan masyarakat, maka tidak merokok. Nah, di sini intinya itu apabila pendidik memberikan keteladanan yang baik, maka akan mudah ditiru oleh peserta didik. Karena tadi betul kata Nenek, bahwasanya peserta didik itu instingnya itu meniru. Ya. Yang pertama. Yang kedua, memudahkan untuk evaluasi pembelajaran. Nah, ini pastinya apabila suatu pendidikan atau pembelajaran itu indikatornya adalah akhlak siswa atau keteladanan siswa, maka di situ akan diambil bahwasanya apabila akhlaknya baik, maka tujuan pembelajarannya dalam kelas itu berarti berhasil. Namun apabila dalam sekolah ataupun jikalau di luar sekolah akhlaknya tidak baik, tawuran, berantem dan sebagainya, ya berarti tujuan dari pembelajaran itu atau contoh keteladanan dari pendidik itu tidak benar, atau ya ada kesalahpahamannya di situ. Ya, tapi intinya kelebihannya itu tadi memudahkan dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik bisa mudah memahami materi jika pendidik mencontohkan yang benar. Ya. Misalkan kayak gini nih, pendidik itu meminta agar peserta didik itu kukunya tidak panjang ketika dalam kelas. Ya, yang kukunya panjang tolong dipotong, kan tidak baik. Nah, di situ pendidik pun harus memahami bahwasanya dirinya juga harus baik, maka kukunya dia dipotong. Nah, ya pastinya apabila pendidik itu memberikan contoh yang baik pada peserta didik, maka peserta didik akan mudah memahami apa yang dicontohkan oleh pendidik itu. Sehingga nantinya itu akan terpatri dalam hati dan juga akan dilakukan dengan kesadaran dirinya sendiri, jadi tidak perlu disuruh lagi nantinya. Yang keempat, lingkungan merupakan faktor utama keberhasilan metode uswah hasanah. Nah, itu pasti ya. Dan lingkungan yang paling utama adalah keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. Jikalau dalam keluarganya itu baik, misalkan mengajarkan keteladanan bahwasanya bilangnya jangan kasar, kemudian kalau lewat depan itu harus sopan santun, maka peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya itu pasti akan melakukan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Nah, berbalik apabila dalam rumah tangga itu misalkan orang tua itu berantem terus, tiap hari berantem terus ngomong kasar, ya nantinya pasti peserta didik atau anaknya itu akan mencontohkan yang dia lihat, yang dia tiru itu. Ya, jadi kelebihannya yang itu harus faktor utama itu ya dari keluarganya. Jika keluarga baik, maka anaknya pun akan baik. Begitupun ketika dalam sekolah, ya. Kemudian yang kelima, peserta didik akan memiliki sifat empati kepada pendidik. Ini pasti ya. Ketika peserta didik merasa bahwasanya ia tuh diperhatikan oleh pendidik, ia diminta untuk melakukan kebaikan, dan ia melihat bahwasanya pendidik itu melakukan kebaikan juga, maka peserta didik ini akan tumbuh rasa empati kepada pendidik. Contohnya gini nih, Jenito sebagai Pak Guru, Jenito memerintahkan saya untuk tidak merokok di kelas. Dan ketika ternyata Jenito ini Pak Jenito ini adalah seberangan dengan rumah saya atau peserta didik, dan dalam kesehariannya ternyata pendidik ini tidak melihat
Pak Janito ini merokok, ya tidak melihat Pak Janito ini merokok. Akhirnya ia merasa empati bahwasanya oh betul yang dikatakan oleh Pak Janito bahwasanya kita tuh tidak boleh merokok. Aku pun tidak pernah melihat Pak Janito merokok. Itu ya. Jadi akan timbul rasa empati, rasa bahwasanya peduli terhadap pendidik itu sendiri. Yang ke-6, terdapat konsep saling belajar. Nah, pastinya ketika pendidik itu mengajarkan kebaikan atau meminta peserta didik untuk melakukan ini, pastinya harus ada dalam diri pendidik itu melakukan yang itu juga. Misalkan ya tadi, jangan rokok, pasti pendidiknya nggak merokok. Potong kuku, pendidiknya potong kuku. Kemudian jangan minuman keras, pendidiknya akan minuman keras. Nah, itu konsep saling belajar yang merupakan kelebihan dari metode uswah hasanah ini. Di pendidik sama dengan peserta didik. Next. Nah, kemudian mengenai kekurangan dari metode uswah hasanah ini. Yang pertama, jika pendidik tidak baik, maka peserta didik tidak baik juga. Nah, ternyata uniknya dari metode ini tuh bahwasanya ternyata ternyata sesuatu yang tidak baik dicontohkan oleh pendidik itu malah akan jauh lebih nempel. Bahkan jikalau sekali saja melakukan kesalahan, contohnya gini. Pak Janito lagi, contohnya Pak Janito. Pak Janito ini tiap hari mengajarkan kita untuk tidak merokok. Bagus tidak merokok. Suatu kali ia hilap, Pak Janito ternyata merokok, dia merokok. Nah, ternyata ketika Pak Janito merokok itu dilihat oleh siswa-siswa atau peserta didik lain, maka pikiran atau penglihatan mereka ketika melihat Pak Janito ini merokok itu langsung gitu terpatri terus beliau nggak nyuruh kita nggak merokok tapi beliau merokok itu malah terus terpatri sehingga nantinya dalam lingkungannya itu peserta didik ini akan melakukan yang dicontohkan oleh Pak Janito walaupun cuma sekali. Nah itu kekurangan dari metode ini. Yang kedua, jika lo yang disampaikan hanya teori tanpa amal maka akan sia-sia. Nah ini merupakan kekurangan yang sangat luar biasa sekali. Jikalau kita hanya berbicara nih, ayo sekarang kita jangan tawuran ya, kalau tawuran nanti dosa, nanti bisa ngelukain orang. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, kalau kita ngomong nih, tapi dalam dalam aplikasikannya ternyata pendidik tuh tawuran berarti gagal. Ataupun ketika kita bilang, jangan merokok tapi malah pendidik itu merokok itu gagal. Jadi harus ada namanya amal. Di situ amal. Jadi bukan hanya ilmu yang disampaikan tapi harus juga ada amal. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga, jika orang tua dan pendidik tidak baik perilakunya, maka peserta didik akan jauh tidak baik. Ini berkaitan dengan nomor 1. Jikalau orang tua tidak baik, mencontohkan tidak baik dalam keluarganya, berantem, kemudian malah ada minum-minuman, nah itu akan mencontohkan sesuatu yang tidak baik terhadap peserta didik atau anaknya. Maka kata saya tadi akan jauh lebih mudah meniru perilaku yang tidak baik walaupun hanya sekali saja. Itu mungkin insting dari manusia tuh ya. Yang terakhir, akan berkurangnya rasa empati. Nah, ketika kelebihannya itu mungkin tadinya ada rasa empati yang begitu tinggi, tapi ketika melihat sesuatu yang tidak baik dalam pendidik, maka akan kurang atau bahkan tidak akan lagi adanya rasa empati. Itu merupakan sesuatu yang mendasar bagi seorang siswa. Apabila melihat idola atau figur yang kita contoh lakukan yang tidak baik, itu sangat mempengaruhi otaknya ya. Itu mungkin mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode uswah hasanah ini. Next. Nah, terakhir mengenai kesimpulan. Next. Nah, kesimpulan yang pertama bahwasanya metode uswah hasanah ini merupakan sebuah metode yang sangat perlu untuk diterapkan dalam setiap proses pembelajaran di sekolah. Itu sangat perlu. Jadi bukan hanya ilmu disampaikan, tapi keteladanan yang dilakukan oleh pendidik itu perlu diajarkan, perlu sampai dan perlu dilihat oleh peserta didik. Lebih hal ini meninjau karena adanya krisis keteladanan yang tengah terjadi. Nah, saat ini mungkin saat ini ya pasti keteladanan itu kenapa terdapat krisis keteladanan karena yang disampaikan itu hanya sebuah kata-kata atau
verbalisme, kalau nggak salah verbalisme ya. Jadi kata-kata yang diucapkan saja mengenai kebaikan, mengenai jangan rokok, jangan potong kuku, jangan tawuran, jangan minuman keras, tapi tidak ada perilaku atau keteladanan yang dicontohkan, maka itu akan sia-sia saja. Jadi perlunya adanya keteladanan, intinya itu. Dan yang kedua, metode ini dirasa sangatlah cocok untuk diaplikasikan oleh setiap pendidik pastinya. Setiap di dalamnya terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pendidik dengan didasari konsep saling belajar untuk membentuk akhlak mulia. Intinya, ketika pendidik mengajarkan sesuatu yang baik kepada peserta didik, maka di situ pendidik pun akan belajar. Bahwasanya, oh, kalau aku ngomong gini ke peserta didik, ya pastinya aku juga harus gini dong. Masa aku ngomong kebaikan tapi aku nggak melakukan apa yang aku sampaikan, itu bisa dikatakan munafik dong. Nah, itu kesimpulannya yang bahwasanya adanya konsep saling belajar, dan yang pastinya yang harus belajar itu adalah guru itu sendiri, karena figur utama dari konsep keteladanan ini adalah guru yang ada dalam sekolah. Terima kasih. Oke, selesai. Kembalikan kepada moderator. Iya baik, terima kasih Masya Allah, pematerian yang sangat luar biasa ya. Dari pemateri-pemateri kita pada hari ini, memang berat ya menjadi seorang pendidik itu, istilahnya guru lah ya, menjadi guru itu, karena memang kita itu menjadi sosok teladan yang digugu dan ditiru. Nah, maka dari itu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Ataupun langsung menyalakan mikrofonnya. Dipersilahkan kepada Ahwat dulu. Ada yang mau bertanya? Nah, alhamdulillah sudah ada yang backup share screen. Kepada Ahwat, ada yang ingin dipertanyakan? Sangat menarik ini materi, pasti banyak pertanyaan nih. Pada kemana ini? Pada tidur? Bangun, bangun, audiens, ayo bangun. Baik, kalau misalkan masih belum ada pertanyaan dari Ahwat, dari Ihwannya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua ya ini? Jen, tanya Jen. Jen. Gimana ini audiens, tidak ada yang mau bertanya? Sudah pada paham, cuy. Bila, insyaallah. Kalau misalkan tidak ada yang mau dipertanyakan, penambahan dulu dari Bapak mungkin mengkoreksi. Mungkin moderator ingin bertanya mungkin. Moderator sudah sangat jelas sih tadi menyimaknya ya, karena saya juga sambil baca PPT. Ini pada menyimak semua atau pada tidur nih? Kasih kuis, cuy. Azril, saudara Azril hadir? Azril? Hadir, Cek. Ya, silahkan bertanya saudara Azril. Karek hudang, cuy. Mana ada, Cok. Mana ada, Slam. Ayo Azril, silahkan bertanya. Mungkin belum ada, cuy. Paham tapi? Coba minta apa itu? Multiple share screen. Multiple share screen. Baik, Pak. Sebentar. Keun lah teh aya nu naros mah teu nanaon, bisi anu karulam deui teu nanaon. Kumaha nya? Dina ieu na.
Masih. Metana stop share screen heula atuh. PowerPoint-na. Teh Intan, punten di stop share screen dulu teh. Nah, mangga Bapak, silahkan. Ya. Tengah herian lede. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan saya menyimak dari awal sampai akhir satu-satu bagian per bagian. Ini saya harus memberi apresiasi yang positif untuk kelompok ini ya. Jadi penyimpanan judulnya juga dengan argumentasi yang pas ketika para authors ingin menelaah secara konsep. Dan review ini sudah saya berikan lagi ke pengirim, jadi sudah saya kirim lagi. Telah konsep metode uswah hasanah dalam membentuk akhlak siswa di tengah krisis keteladanan. Nah, seperti ini, ya. Jadi coba sekali-kali out of the box gitu. Kalau membuat judul itu gimana ya? Jika ada tema pokok materi X, itu bukan berarti kita harus sama X begitu ya. Kita boleh boleh mengeksplor. Jadi saya tidak ingin mengkungkung Anda dengan sebuah kekakuan, karena Anda itu kan generasi milenial, generasi alpha, generasi beta yang mungkin imajinnya itu filmnya film Star Wars semua. Kalau saya mah udah dulu zaman Indro, Warkop, saya mah paling film-filmnya juga apa ya, kuntilanak bangkit dari kubur saya mah. Terus naon deui, lamun lebaran teh Indro Warkop, kuntilanak dalam kubur. Terus naon eta teh anu film lagana teh Naga Bonar saya mah paling nu kitu. Kan ayeuna mah ararane. Coba yang sekarang atau generasi-generasi aslam makan Star Wars filmnya itu. Terus apa ya? Anak saya wae nu 3 tahun apal BTS atuh. Saya menihayang seuri kenapa nyanyi naon itu BTS. Sampai saya nanya istri saya BTS teh naon eta cenah K-pop Korea. Aduh Gusti. Padahal da role model nama saya teu beukieun tah K-pop teh. Teu naon lah. Tugas saya kan kata Aslam juga, yang penting ajengannya tidak merokok. Dan saya juga tidak suka K-pop, berarti saya bisa memberikan contoh agar anak saya tidak terlalu suka K-pop ke anak saya, karena saya tidak suka K-pop. Kembali ke judul, ini judul bisa diterima dalam dalam kajian konseptual konsep dalam sebuah artikel ya. Memang ini koreksinya banyak di teknis sebenarnya. Koreksinya banyak di teknis.
Oke, ini para penulisnya atau autorsnya ada Maid Syarifani Khairunisa, Muhammad Aslam Ahyari, Nenden Hilpadianti, Riki Surya Putra, Salma Fauziah Fadlullah. Semuanya UPI ya. Lihat di sini ya. Ini saya pinter nih yang nyusun paragraf. Manusia merupakan makhluk pembelajar yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ketika mau masukin role model, orang harus dari sini. Jadi ya ini hebatnya generasi milenial itu begini. Tahu kapan tahu dari mana memulai. Cuma yang ingin saya kritisi itu ini saja. Jadi tidak berarti ketika peniruan imitasinya jadi I-nya jadi besar begitu. Biasa saja. Jadi bukan berarti yang awalnya ini jadi semua bisa besar, enggak lah. Ya, ini juga modeling. Ini enak. Berangkat dari pernyataan sebelumnya dapat kita pahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki fitrah meniru. Nah, ini disebut dengan listening. Filosofi reasoningnya jalan. Berarti sudah bagus imajinasinya. Dari sini kita garis bawahi betapa pentingnya memiliki figur. Nah, mulai memasukkan di sini, ada bahasa teladan. Uswah hasanah sudah bisa masuk di sini. Jadi orang enak, ini mau kemana? Jadi tidak bertele-tele. Ya, tidak bertele-tele. Cuma ini yang agak saya mengganggu. Tolong tidak lagi mengutip yang ende ya, yang tanpa tahun. Harus ditemukan yang ada tahunnya. Ya. Karena citasi ini sangat penting. Carut marutnya kondisi Indonesia saat ini salah satunya ditandai oleh dekadensi moral, khususnya pada kalangan remaja. Kalau mau mengutip ini, kalau mau mencantumkan carut marutnya kondisi ini, silakan cantumkan siapa yang disitasi. Boleh, banyak kok yang menyebutkan carut marut kondisi saat ini. Harus ada di sini, wajib. Dan di sini sudah diadakan data 29 32 negara, walaupun data ini sebenarnya ini ya bisa debatable karena carut marut di sini yang dimaksudkan adalah bukan masalah dekadensi moralnya, tapi ada tidak fakta dekadensi moral yang dimulai dengan peniruan. Banyak. Kalau misalnya di sini uswah hasanah itu dengan peniruan, misalnya adakah anak kecil meniru kemudian dia melakukan kriminal karena melihat, karena mencontoh. Banyak sebenarnya contoh itu di web. Misalnya gini, ajengan merokok, santri merokok. Nah, ajengan itu kan jadi role model. Nah, maksud saya bukan ke sini, tapi ini bisa oke, bisa diterima. Misalnya begini, ada kasus tindakan kriminal yang dilakukan siswa misalnya dengan pelecehan seksual setelah dirinya melihat. Nah, itu yang harus jadinya. Setelah dirinya melihat berbagai tontonan. Bisa dipahami tidak asal maksud saya? Nah, jadi bukan fakta data yang sifat tindakan kriminal umum, tapi sifatnya fakta data yang dimulai dari bahwa tindakan kriminal itu diawali oleh perilaku meniru. Karena judulnya uswah hasanah. Misalnya Nenden begini ya. Yang kemarin booming itu, jadi si anak itu membunuh temannya setelah dia melihat tayangan televisi.
apa yang terobsesi film kartun apa gitu ya, sehingga jadi jagoan membunuh banyak orang. Itu yang kemarin belum 3 bulan ke belakang lah, sampai si anak itu merasa tidak bersalah karena dia terhipnotis tontonan gitu ya. Jadi maksud saya di sini oleh Nenden, oleh Maitza, oleh Rifki, oleh Aslam, juga oleh Salma gitu ya. Nah di sini contohnya adalah contoh tindakan kriminal siswa yang dimulai dari perilaku meniru. Itu akan lebih apa ya, lebih mantap. Ini oke, tapi lebih mantap itu. Karena yang akan kita bawa itu uswah hasanah. Yang akan kita bawa itu adalah konsepnya uswah hasanah, sehingga memperkuat konsep uswah hasanah. Jadi memperkuat konsep uswah hasanahnya bisa apa ya? Bisa memiliki empirical evidence yang cukup valid. Contoh misalnya ada anak pelaku pelecehan seksual ya, penyuka sesama jenis, karena dirinya memang korban dari dahulunya, artinya bahwa dia melakukan itu meniru seperti yang pernah teralami. Nah itu maksud saya contohnya. Itu maksud saya. Oke, kita masuk lagi. Bukti lainnya Microsoft mengeluarkan, oke, ini bisa, tapi saya ingin yang tadi, itu akan lebih lengkap. Di survei, ini untuk semua, bukan saja untuk kelompok ini. Imbuhan di dengan kata kerja itu harus disatukan. Imbuhan di dengan kata tempat itu dipisah. Survei itu kata kerja. Jadi dihijikan, cek bahasa Jerman mah. Ya. Terus penulisan survei dalam bahasa Indonesia nganggo i, sangnes nganggo y. Tah, di dia dipasihan contoh di survei. Kembali lah. Da keur puasa serius ting mah lieur geuning. Berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas salah satunya disebabkan oleh miskinnya keteladanan. Ini enak bahasanya gitu ya. Jadi geus bisaan lah nyambung-nyambungkeun reasoning kalimat per kalimatnya. Malah ini saya juga takjub. Saya belum tentu bisa seperti ini. Menurut Latif, krisis keteladanan bisa disebabkan oleh ketiadaan panutan. Hati-hati, ketiadaan panutan, panutan ini disatukan atau tidak, lihat PUEBI, bukan KBBI ya, PUEBI. Ya, di tengah masyarakat atau gagalnya mentransmisikan dari tokoh masyarakat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Bagus, hal ini terjadi karena tidak dipungkiri pula sedikitnya media massa yang mengangkat tema tentang tokoh bagi anak-anak. Tayangan-tayangan televisi misalnya didominasi acara hiburan dalam berbagai variasinya, acara sinetron atau acara gosip selebriti yang bukan di sini. Bukan di sini kita tidak boleh menjudge karena buat ibu-ibu menarik. Nonton pembuatan sinetron Ikatan Cinta kan lebih baik meninggalkan suaminya, datang ke Bogor ke sana untuk melihat. Tapi lebih seperti ini lebih ilmiah ya. Bahasanya gini, diganti dengan yang titik-titik lebih kepada tontonan bukan sebagai tuntunan yang memberikan keteladanan yang baik. Itu nampaknya lebih ilmiah daripada sekedar kita menjudge kurang memberikan. Nanti kita digugat nih sama media televisi. Karena salah satu fungsi media itu kan hiburan.
Artinya kalau mereka nyebut ke kita, kita kan mengisi satu aspek hiburan. Lantas kita tidak memiliki itu. Menyikapi kritis keteladanan ini tidak jarang menyoroti dunia pendidikan karena ini diharapkan dapat membina akhlak dan karakter siswa. Ganti saja hanya dengan akhlak. Saya langsung hapus ya. Karena akhlak itu adalah karakter yang menjadi kinerja, itu akhlak. Ya. Nanti saya berikan teorinya. Apa bedanya karakter dengan akhlak? Namun pada kenyataannya saat ini memang masih sebatas transfer of knowledge sehingga belum ada pendidikan jasmani dan rohani yang berimbang. Boleh? Melihat dari fenomena krisis keteladanan yang terjadi, penulis merasa bahwa perlu ditekankan metode keteladanan atau metode uswah hasanah. Bade dipilih nu mana? Nganggo dalam kurung we nya. Dan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. Beberapa di antaranya menunjukkan tempat, dipisah berarti ialah bukan jurnal ya, artikel. Kalau jurnal itu publishernya, tempatnya, rumahnya. Ya, jadi artikel, karya Ajis dan lain sebagainya berkaitan dengan ketiga penelitian tersebut, maka menarik bagi penulis untuk membahas tentang konsep. Bukan ini novelty-nya. Bukan seperti ini nulis novelty itu. Ini ya, saya sudah kasih contoh. Novelty-nya bukan seperti itu, melainkan menelusuri secara lengkap konseptual metode uswah hasanah dapat lebih melengkapkan dalam memberikan informasi utuh sehingga menjadi bahan literasi yang tepat tentang metode uswah hasanah. Itu aja copy paste. Sudah saya berikan. Jadi ieu mah sanes novelty. Jadi novelty itu kan saya bilang mengisi rumpang yang kosong, jadi we lengkap. Jadi mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya aya novelty eta teh, mengisi rumpang yang kosong. Ya. Lanjut. Skenario dan lain sebagainya, literatur review dimiringkan, ini hapus saja, ganti dengan ini. Ya. Jadi karena dalamnya ini sudah bukan lagi pembahasan yang Pak Syahidin. Kalau pembahasan yang Pak Syahidin berarti semuanya mengandung dulu yang Pak Syahidin baru pembahasan. Karena ini polanya hasil dan pembahasan, cukup saja karena langsung ke pengertian uswah hasanah. Kalau pengertian uswah hasanah menurut subjek primernya Pak Syahidin, berarti ini Pak Syahidin terlebih dahulu. Bukan Arif dulu. Arif itu sebagai bahan untuk membahas. Karena polanya seperti ini dan menurut saya bagus, tidak boleh diganti lah. Jadi yang ini dihapus. Jadi pilihan ini mah ya, badenu ieu mangga mung ieu dirobi sadayana. Hari cek abdi mah lieur eta teh mending oge nu ieu dihapus ieu terobah. Mangga we dipilih we nya da. Hari hirup mah pilihan. Secara etimologis kata uswah hasanah mengandung pengertian contoh yang baik dan keteladanan yang baik. Ini kurang. Karena tasrif dalam bahasa Arab lengkap, bukan seperti ini. Secara etimologis kata uswah berasal dari dua kata, uswah dan hasanah. Uswah berarti apa? Hasanah apa? Uswah berasal dari bahasa Arab apa? Rincikan terlebih dahulu. Ini belum rinci. Jangan kutip dulu Arif. Arif itu sebagai second opinion setelah secara etimologisnya dapat. Jadi uswahnya apa dulu, hasanahnya apa dulu. Paham maksud saya? Jadi uswah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata. Kan bahasa Arab maya tasrif, doroba yadribu, dorban pahuwa, doribun wadaka. Cing, saya mah hayang nanya. Aya di dia orang nanya tasrif, saya malah. Mana Ustadz Jenito teh? Sina tasrif lah.
Jenito, halo. Aduh, bawa-bawa kerninya Indomie ieu mah. Jenito. Mohon Pak. Coba tasrif Nasoro. Masya Allah Pak. Tasrif ini Nasoro. Nggak bisa Pak. Elia tuh bisa geus erek op kamera ku saya di on kene. Cing tasrif Iya, Nasoro Bapak. Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsorun. Minsorun. Nah gitu. Jadi misalnya Nasoro itu apa itu uswah itu berasal dari kata apa? Dasarnya apa? Jika diberi kata hasanah menjadi apa? Menjadi kata sifatkah? Menjadi perilaku yang disipatikah? Nah itu satu paragraf harus. Kan karena apa? Karena judulnya di sini adalah telaah konsep. Konsepnya yang harus utuh dulu. Karena yang kita pegang apa? Uswah hasanah. Ya. Ini mah bekal untuk Anda. Kayak bisi pas sidang skripsi ku Pak Syahidin, ku Pak Fahrudin, ku Prof Endis tah nu kieu. Kau mau ku Prof Endis mah kieu. Kul a'udzu birabbin nas. Binnas, kenapa binnas? Cing sok cenah ilmu alatna. Waduh eta nu sidang atuh. Genepan eueuh nu bisa tah. Ku Pandis ditaros kitu, ku Pandis. Jadi misalnya coba tulis semua al-kafirun. Tulis semua al-kafirun. Itu yang sidang tuh. Besok kami nyidang lagi. Setelah sidang disuruh setelah nulis disuruh baca. Qul ya ayyuhal kafirun la terus sampai terakhir. Terus disuruh baca, sudah disuruh baca, kenapa ini harus patah? Kenapa ini kasroh? Wah, seneng teh saya, pabaliut eta. Aduh, cenah teh kumaha. Terus Pandis mah dicek dulu tulisannya, coba diperlihatkan ke kamera tulisannya. Oh, bagus banget ya, sampai tidak terbaca gitu ya. Nulis Arab pakai lukisan abstrak. Apa-apa lagi musim lah. Lagi musim ya. Hati-hati, perbaiki sekarang. Jangan sampai siswa berjihad untuk melihat tulisan Anda dan membacanya. Oke, lihat di sini. Kita lanjutkan. Saya minta ini dilengkapi bukan ke sini langsungnya. Tapi ada struktur dulu. Struktur dulu. Arif itu boleh, silakan diadakan di sini. Tapi setelah, maksud saya setelah yang di sini terlengkapi. Ya. Mohon maaf yang dikirim tidak ada ini, tapi silakan Anda tulis di sana. Nah, ini lagi ya. Lihat di sini. Uswah hasanah keteladanan. Ya. Tapi di sini metode keteladanan uswah hasanah. Mana yang mau dipakai? Konsistensinya. Mau uswah hasanah dalam kurung keteladanan, K-nya juga tidak terlalu besar, atau misalnya metode keteladanan uswah hasanah. Hati-hati. Dah saya baca satu-satu ini. Ya, maka saya pikir bukan ini yang digunakan, tapi yang ini saja. Uswah hasanah keteladanan. Karena judulnya telaah konsep metode uswah hasanah. Bukan metode keteladanan. Konsisten ya. Dan selebihnya, waduh luar biasa. Saya juga sampai hebat nih kelompok ini ya. Kelompok ini luar biasa. Ini juga luar biasa. Dan
simpulannya juga luar biasa, tapi ada sedikit catatan. Yang pertama, di sini nih, berdasar hasil dan pembahasan, maka penulis berpandangan bahwa metode uswah hasanah, kan judulnya juga uswah hasanah, bukan keteladanan. Yang kita bahas konsep uswah hasanah. Merupakan sebuah metode yang sangat perlu untuk diterapkan dalam setiap proses pembelajaran di sekolah atau esnya meletik gitu ya. Mentang-mentang lagi puasa esna digedean. Jika norek meli es campur wae aslam atuh. Alitan esna. Ya, jeung H oge alitan kan atuh udah puasa ulah jadi segala rupa pohoan. Terlebih hal ini meninjau karena adanya krisis keteladanan yang tengah terjadi. Metode ini jangan jemput dirasa, hati-hati. Karena ini sudah hasil penelitian, jangan dirasa tuh. Tapi apa coba bahasanya? Ini kan sudah ada argumen, jangan dirasa karena sudah memiliki argumen. Langsung saja, sangat cocok. Aslam ketika mau akad ditanya sama petugas P3NT kan lah poe malah orang ngabuli Aslam lah. Ditanya ku petugas P3NT begini. AA Aslam atau Na Aslam, apakah ini calon istri Na Aslam? Da tengenahan lamun nyebutkeun panginten kan tengenahan eta teh. Eta rek akad nyebut panginten. Jadi bahasanya bukan dirasa. Kalau dirasa itu sesuatu yang belum argumentatif, jadi belum memiliki dasar. Coba dalam bahasa Sunda naon maitsa. Maitsa ari Bapak tos angkat raraosan mah teu acan kan raraosan bahasa oge eta teh sami sareng dirasa. Jawaban yang pasti itu A atau B kalau sudah melihat. Kalau Maitsa sudah melihat ayah Maitsa pergi, ketika ditanya, Maitsa ayah sudah pergi? Sudah. Yang lebih lengkap apa? Jam 7 lebih 4 misalnya. Itu lebih komplit daripada Maitsa sudah melihat ayahnya pergi bekerja, tapi ketika ditanya, Maitsa ari Bapak, terus angkat, raraosan memuhun, raraosan. Aslam dupi ieu teh calon istri Aslam, raraosan memuhun pengulu kan dicabok eta teh Aslam. Bahaya eta bahasa-bahasa. Jadi ini mah untuk semua lah, bukan untuk Aslam. Ari Aslam udah ngabuli hungkul sebenarnya mah. Jadi ini bukan dirasa. Kalau sudah hasil dan pembahasan penelitian, bahasanya sudah ini recommended. Ini memiliki argumen yang kuat secara konsep, cocok untuk diaplikasikan. Jadi membuat orang paham, membuat orang yakin, itu penting. Karena sudah berdasar hasil kajian. Ya. Berdasar hasil kajian. Duh, eueuh deui nu on cam euy. Ya. Karena di dalamnya terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pendidik dengan didasari konsep saling belajar untuk membentuk akhlak mulia. Bahasanya akhlak di sini sudah bukan karakter. Dalam hal ini pendidik adalah faktor utama keberhasilan belajar peserta didik yang pada hakikatnya berfungsi sebagai warasatul anbiya, yaitu mengemban misi rahmatan lil alamin. Jika pendidik dapat mengamalkan setiap nasihat benar, kita lihat yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, terutama sebagai bahan renungan. Tidak seperti ini. Jangan menjadi bahan renungan. Ya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, terutama rekomendasi. Langsung tegas. Lebih baik mah penelitian ini memberikan rekomendasi. Itu aja lebih hebat itu. Karena kita sudah memiliki dasar konsep yang kokoh. Ya. Dasar konsep yang kokoh. Nah itu
Kalau ini sudah diperbaiki, pesan-pesannya sudah dikirim ke pengirim artikel tadi ke saya yang sudah saya kirimkan. Kalau ini sudah diperbaiki, untuk kelompok ini dipersilakan untuk disubmit pada jurnal apa ini? Unmute atau nenden? Kreatifnya iya Pak, enggak keklik. Nah, ke jurnal ini. Tapi autornya ditambah tadi yang dipesankan. Ya, jadi silakan yang ini sudah bisa sudah bisa disubmit. Ingat lagi telaah dulu template akhirnya seperti apa. Nanti bukti submitnya diperlihatkan ke kami, ke Prof Sahidin dan ke ke saya. Jadi autorsnya nanti ditambah. Karena setelah beres revisi kirim lagi ke saya. Ya, kirim lagi ke saya nanti sampai di akhir wah ini sudah oke, sudah fix baru kita masukkan. Jadi tetap akan kami bertanggung jawab untuk mendampingi sampai ini terpublish. Oh iya, satu lagi saya lupa nih. Satu lagi ini nih, apa ya ini teh? Nah, ini nih. Hari iya memang dina aplikasinya tetiasa dihijikeun. Jadi ieu mah kurung Amri Azhari Endin Mujahidin PP kedah nama kan di dia tas titik komanya. Tah gitu. Mohon Pak, tiasa eta teh tiasa dihijikeun. Tiasa teu Bisa Bapak, bisa. Tiasanya kedah dihijikeun kedah kieu nya. Dalam menu abdi mah nganggo ieu mah tiasa langsung gerak. Kalau yang saya mah begini, aplikasi yang saya stop yang ini. Kalau yang bisa on cam, saya akan tanya tasrif satu-satu lah sebagai hiburan. Satria on cam. Pak Satria nuju iya Pak. Sekedap deui. Nuju di air Pak. Aduh. Nah, Satria. Dah kalau yang saya mah begini. Jadi bisa langsung misalnya ya. Misalnya radikalisme adalah gerakan frontal yang ingin mengubah tatanan sosial secara cepat, namun kadang bersifat destruktif misalnya. Nah, kalau Riki Ki keur tugas Ki. Ya Pak, betul Pak. Sip, atulah. Nah, kalau yang saya mah begini, pakai Innote gerak. Innote-na cing coba da aya nu gratis untuk student gerak. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya saya tinggal pilih satu, misalnya 2 3 misalnya 4 5 misalnya ini ya. Tinggal diklik ini kelihat nggak Nenden? Di layar nggak gerak. Enggak. Oh, Gerak Pak. Enggak ada Pak. nggak gerak, berarti saya share screen-nya bukan yang itu, yang ini saja. Kelihat? Lihat Pak. Udah Pak. Oke. Tadi saya menulis di sini ya. Coba ke atas lagi. Jadi
Ya, ini saya ada yang kosong. Sini word yang kosong ya. Coba cek ada nggak aplikasi InNote gratis. Nah, ini saya berapa ini ya? Tulisan 1, 2, 3, 4, 5 yang saya blok, yang ingin saya kutip. Jadi tinggal seperti ini. Nah, sudah masuk semua. Sudah masuk semua, memon, kawan. Nah, langsung sudah titik koma. Dan sudah ya sama kayak Mendeley ya, sudah masuk ke sini. Jadi ada aplikasi namanya InNote, katanya ada yang gratis, anak fisika, anak kimia, siapa ya Asep itu yang tutorial itu sudah bisa mengaplikasikan ini katanya. Tolong download free download InNote. Kalau yang saya mah yang ini yang berbayar. Yang berbayar. Umurnya selama ada laptop ini. Kalau laptop ini rusak ya hancurlah itunya apanya? Apa itu namanya aplikasinya. Cing, saya mau nanya inilah, mau nanya tasrif. Nah, Bulan, mumpung on cam. Bulan. Ya, Pak. Nah, gitu. Oh, pakai 2 fitur ya. Coba tasrif. Doroba. Takut salah, Pak. Tong takut salah. Takut mah sama Allah. Sing sok. Aduh, sahanya itu. Ayo. Ari Ajis ada? Sok. Ada, Pak. Sok, Bulan dulu. Oh. Daraba yadribu darban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madrubun midrubun. Itu bukan, Pak. Ari idrib teh fi'il apa itu teh? Apa sih? Fi'il amar. Fi'il Amar. Masa? Kata lupa lagi. Iya, benar fi'il amar ya. Harus yakin atau menjawab. Cing, saya Jis. Halo Jis. Iya, Pak. Coba tasrif yang tadi doroba. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun apa ya terakhir, fahuwa doribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun itu ya? Masa ada madribun atau? Madribun, idrib, madribun, midrobun. Iya. Ya, Doroba yadribu dorban. Dorban itu apa maknanya? Ininya apa? Itu sebagai apa? Dorban itu sebagai apa? Sebagai doroba fi'il apa doroba? Doroba kata dasarnya memukul kan ya Pak ya? Berarti fi'il mudhari Pak.
Maknya. Oh, bukan ya, Pak? Nyama lamun maknya berarti bukan. Oh, iya. Cingsok. Jis. Iya, Pak. Jis. Cing, tunjuk nama perempuan yang akan bisa menjawab. Usaha. Oh, dia Zahira atau Pak? Sok, dia on cam. Mana dia teh? Halo. Bapak. Ini Pak. Sinyalnya racun Halo, Bapak. kuping. Masih kirang saya sinyalnya. Halo. Ya, Arido Robate feel apa? Pak. Cobi bari off cam we, off cam. Cobi Dorobate feel apa? Feel Madi, Pak. Tah, feel Madi. Ajis. Yadribu, Ari Yadribu Ajis feel naon? Yadribu berarti sudah memukul mudhari, Pak. Kalau sudah memukul mah Madi atuh. Oh iya, feel Madi. Pasten eta teh atuh Madi pasten. Mudhari present tense. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, saya mah diajarna baheula kitu. Dia Dorban apa? Posisinya sebagai apa? Masdar bukan, Pak? Masdar. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Dia objek. Disebut gerund eta teh lamun bahasa Inggris mah. Geran teh namina teh masdar. Sok da saya oke teu masantren baheula. Ngan diajar we ka kiai ieu anu di kelas teh namina teh Carim Ardiana sareng Muhammad Kholis. Diajar we doroba yadribu dorban doroba madi yadribu mudhore dorban jeren lain jeren Kang masdar masdar gitu. Balikan deui terus. Jadi doroba past tense, yadribu present tense, dorban jeren nyambungkeun we jeung bahasa Inggris ngeunaheun geuning. Cobalah make metode kitu diajarkeun ka anak TK. Alhamdulillah ya sesuatu. Aduh sia ieu kumaha lamun sidang ku Prof Nis beunang kabeh. Aslam serius saya mah lain jeung sieunnan nya. Jadi Prof Nis itu ternyata sidang nanya itu. Terus nanya ke saya teh, Pak Iman gimana ini tulisannya kayak lukisan abstrak. Oh iya. Masa kita mengandalkan wae PowerPoint leuheung lamun hirup wae lampuna kumaha lamun di SD-na pareum lampuna. Terus bisa nanti saya akan cek satu-satu di pas PPL. Kan weda sekarang mah ya Pak Dr. Udin yang masuk. Karena saya bentrok dengan kuliah yang S3. Jadi biarkan yang strategi belajarnya Pak Udin, tapi terus bahannya saya supply ke beliau. Untuk mata kuliah strategi nanti karena koordinator PPL-nya saya untuk prodi IPA itu yang mewakili P2JK dan biasanya suka ada laporan dari guru pamong Bapak punten eta seratanana meni saya bahasa Arabna teh tulisan Arabna cenah upami nyerat Al-Qur'an teh kumaha gitu Bu eta meni saya sapertos ti ranca ekek bade kana greg berarti mudun eta teh. Tacan stabilnya Bu, muhun cenah eta. Ini karunya murang kali teh dareng dek kuning ngalina teh kararitu.
Itu tidak laporan, cuma Anda mah ya saya tidak boleh disampaikan ke Anda kan, nggak boleh mematikan motivasi. Biarkan saja. Ya. Jadi eta kuresep bahasana teh aralus guru pamong. Saraya cenapa selatan oge tirancai dugi kana grade gitu. Oh, mudun berarti cek saya. Da teu sadar kan ari nu nulis mah terus nulis. Hari pas ditinggali komandangan di tukang. Hari ieu tulisan sama digoreng patut teuing. Gitu ya. Jadi mangga atau lagi puasa 1/4 jam sebelum buka saum, kalau tidak membantu ibu memasak untuk perempuan, kalau laki-laki mah jarang memantuan ibu masak. Paling oge nu ngaririweuh lalaki mah. Da saya oge pengalaman lah ke mahasiswa, boro-boro mantuan ngaririweuh we, mah pengen ini mah, pengen ini mah, pengen itu, ada pelebah buka weh nu dimakan. Hiji-hiji acan kan ngariweuhkeun indung teh. Can ge lebaran geus nyen dosa. Jadi apa itu? Saya di akhir mata kuliah dengan Pak Udin itu nanti hati-hati saya ingin kembali membuat setoran dari Anda itu buku tulis tangan satu tema cukup apa itu 1 sampai 2 halaman, tapi betul-betul tulis tangan Anda yang huruf cetak semua. Nanti akan saya cek semua. Di akhir mata kuliah strategi belajar mengajar. Yang kedua, bagaimana huruf cetak, huruf kapital semua, huruf kecil semua. Bagaimana menulis apa itu yang baik, kemudian tulisan sambung. Ya, tulisan sambung, kemudian tulisan Arab, tulisan Al-Quran. Jadi silakan Anda menulis satu tulisan, ya, satu tulisan. Tapi bukan kaligrafi, tulisan biasa dengan kecepatan yang standar dan tidak boleh lama menulisnya. Nanti diperlihatkan ke video ya atau ke kamera. Itu saja untuk hari ini. Dan pembahasan berkaitan dengan uswah hasanah, mengapa penting, rasionalnya seperti ini. Rasionalnya adalah ini ya. Jadi yang pertama bahwa agama itu sebagai sumber nilai, nilai absolut. Jadi nilai itu ada banyak, ada nilai yang berdasar pada agama, nilai yang berdasar pada budaya, nilai yang berdasar pada kearifan lokal, nilai yang berdasar pada nasionalisme, ini Amerika biasanya. Indonesia termasuk, karena berdirinya Indonesia itu bukan karena kesamaan suku, dan tidak sama, di Indonesia mah beragam suku, tapi Indonesia merdeka itu karena persamaan kebangsaan saja, sehingga disebut bangsa Indonesia. Ya. Kemudian Indonesia tidak berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu, sehingga yang diakui misalnya suku Sunda saja tidak, suku Jawa juga tidak, suku Batak juga tidak, tapi semua suku diakui sebagai bangsa. Jadi artinya suku-suku itu adalah ibarat lidi dan bangsa Indonesia itu ibarat pengikatnya. Jadi sapu lidi itu bernama Indonesia. Bernama Indonesia. Maka nilai-nilai apakah yang ada di Indonesia? Jelas nilai kebangsaan. Tapi ingat, Pancasila itu adalah dasar ideologi bangsa, sehingga disebut dengan berdasar kepada, itu pembukaan preambul Undang-Undang 1945, dengan berdasar pada 5 sila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu berasal dari nilai-nilai agama. Jadi di Indonesia nilai apakah yang paling tertinggi adalah nilai absolut, dan nilai absolut itu dari agama. Yang diakui di Indonesia ada 6, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik,
Ada Kristen, Kristen Protestan maksudnya, kemudian ada Konghucu. Dan satu aliran kepercayaan. Ya. Dan itu semua, nilai-nilai itu semua harus diwariskan. Kalau diwariskan butuh wadah. Maka wadahnya itu bisa keluarga, maka yang menjadi uswah hasanah di keluarga adalah orang tua. Jujur saya juga kadang suka lupa Aslam memberikan contoh yang baik gitu. Iya, bisa sahur tidur lagi. Aduh, nya poho korejat tuh saya teh. Katanya nggak boleh. Itu anak saya yang perempuan yang kelas 4 SD begitu. Ayah nerima dari orang lain kok buru-buru pakai tangan kiri. Astagfirullahaladzim, gancang tuh saya teh istighfar, pakai tangan kanan. Ini orang tua yang menjadi role model. Yang kedua, wadah itu adalah wadah sekolah. Yang keluarga disebut wadah informal. Sayangnya di Indonesia tidak ada pendidikan pranikah. Sayang sekali. Dan seharusnya di Indonesia yang menikah itu yang setelah lulus dari sekolah pranikah itu. Kenapa Pak penting? Biar menjadi contoh yang baik. Bayangkan entertainer. Banyak artis yang memberikan contoh tidak baik untuk pernikahan. Diturutlah. Gitu ya. Jadi sayang sekali di Indonesia sepertinya pernikahan hanya sebatas masih lelucon gitu ya. Atau sesuatu yang, apalagi sekarang sedang ada yang dibesar-besarkan permasalahan keluarganya. Yang tadinya tidak runcing menjadi sangat runcing oleh media. Saya agak mulai, ya Allah, kok seperti ini Indonesia. Bagaimana contoh yang baik untuk anak saya? Kemudian yang kedua adalah sekolah yang disebut dengan lembaga formal. Siapa yang menjadi role model? Seluruh stakeholder sekolah kecuali siswa. Bibi kantinnya, penjaga sekolahnya, kepala sekolahnya, gurunya, dan bukan saja guru PAI. Dan kita masuk ke aneh ya. Akhlak itu seolah-olah guru PAI, padahal semua juga harus berakhlak. Hari guru PAI sudah berakhlak, hari guru yang lain tidak berakhlak kan tidak adil, tidak fair. Semuanya harus sama. Apalagi guru PAI melekat. Apalagi misalnya guru yang lain yang notabene membahas tentang kebangsaan, begitu upacara bendera tidak hadir terus. Nah itu jadi masalah kan. Dipertanyakan kebangsaan. Kemudian masyarakat. Nah di sini ternyata teman-teman yang agak sulit kita mengontrol. Karena ketika bagus di keluarganya, di sekolah mulai kita baguskan, makanya beramai-ramai ke sekolah dasar Islam terpadu, ya SMP IT, SMA IT, tapi begitu di masyarakat juga susah. Artinya, role model yang sesungguhnya bukan saja sekolah. Dasar awalnya adalah keluarga. Oke? Dan kemudian dengan masyarakat. Jadi yang penting adalah bagaimana komunikasi edukatif keluarga, sekolah, dan masyarakat ini integrasi terpadu, dan di Indonesia belum berhasil. Seolah-olah keluarga-keluarga, sekolah-sekolah, masyarakat-masyarakat. Dan kebanyakan orang yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang pranikah, menikah saja. 3 bulan cerai gitu ya. Maka saya mendapatkan data ini di mana? Data ini ada di salah satu pengadilan di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung. Contohnya apa datanya? Sedikit terakhir ya. Jadi sebelum corona paling 1 tahun hanya 600 sampai 800 kasus. Tapi begitu corona di tahun 2020 saja dari 700 kasus naik mengajukan gugatan cerai menjadi 1.200 sampai 1.300 kasus. Berarti naiknya hampir setengahnya tuh. Ternyata semuanya dasarnya adalah karena ekonomi. Karena ekonomi. Artinya ada pihak di anggota keluarga itu yang ketika ekonominya sulit bukan kreatif, tapi mengajukan perceraian. Artinya ketidakberhasilan filosofi pernikahan pada kedua insan itu.
Jadi menurut saya sudah seharusnya, saya doakan di sini ada yang jadi Menteri Pendidikan dan Menteri Agama ya, yang dari satu alma mater dari IPAI gitu ya. Jadi bisa komunikasi ya jigana aya nu salah ya pendidikan pranikah. Tah menag benerkeun kudu aya pendidikan pranikah. Jadi can bisa dinikahkeun lamun can lulus pendidikan pranikah. Soalnya pendidikan pranikah itu penting bagaimana proses dan pasca. Itu yang harus. Jadi pernikahan itu sebuah gerbang untuk menciptakan generasi-generasi baru. Bayangkan kalau pencipta generasi baru itu tidak terstandarisasi, oh bahaya itu. Bahaya. Tapi jangan ketat juga seperti di Singapura ya. Seorang laki-laki, tapi Singapura itu hanya dengan penghasilan sekian baru boleh menikah. Jadi kalau miskin terus ya jomblo atau seumur hidup atau bahaya. Bahaya. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf agak lebih waktu, tapi saya ingin tadi koreksi untuk semua kelompok, bukan untuk kelompok ini saja. Kemudian apa itu tentang Anda terus pelajari berkaitan dengan bahasa, belajar sama dia, Jahira, sok adakan satu pertemuan Zoom, silakan belajar, karena nanti sidang kalau bertemu dengan Prof. Nindi seperti itu. Ya, itu saja untuk hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin lab, silakan dikembalikan ke Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atur izin lab nuhun, ya. Bapak. Oke. Ya, mangga Bapak. Mohon maaf ya tidak ada diskusi geningan. Jadi yang bertanya mungkin boleh langsung bertanya ke pematerinya lewat chat pribadi. Ya. Cek, kenapa, Cek? Cek, itu kenapa?